Pernahkah kamu berjalan di dalam hutan yang sunyi? Tidak ada burung, tidak ada angin, hanya langkah kakimu sendiri. Hening seperti itu bukanlah ketenangan, itu adalah pertanda ekosistem yang sedang sekarat. Dan jujur saja, di dalam kepalamu, selama ini kamu mungkin sedang berjalan di hutan seperti itu. Halo, selamat datang. Hari ini kita akan bicara sesuatu yang jarang disentuh, tapi selalu kita rasakan. Ekosistem emosi. Bukan soal bagaimana cara selalu bahagia, tapi bagaimana melihat perasaanmu bukan sebagai musuh yang harus dikalahkan, melainkan sebagai hutan yang harus dijaga keseimbangannya. Kalau kamu sering merasa fine tapi tiba-tiba meledak karena hal kecil, video ini adalah cermin untukmu. Kita semua diajarkan untuk berpikir jernih. Gunakan logika, singkirkan perasaan. Marah itu buruk, sedih itu lemah, takut itu tidak produktif. Lalu apa yang kita lakukan? Kita membangun bendungan raksasa di dalam diri. Setiap kali sedih datang, kita alihkan. Setiap kali marah muncul, kita telan. Kita pikir itu kontrol. Padahal itu adalah bencana ekologis jiwa yang sedang menunggu waktu untuk meledak. Hanya ada dua tipe orang yang menonton video ini sampai detik terakhir. Mereka yang hanya lewat dan mereka yang benar-benar siap menjadi penjaga hutan bagi jiwanya sendiri. Jika kamu merasa belum cukup berani untuk jujur pada emosimu, silakan tinggalkan channel ini. Tapi, jika kamu merasa memiliki kedalaman jiwa yang tidak dimiliki orang awam di luar sana, buktikan dengan menekan subscribe. Bergabunglah dengan minoritas yang memilih untuk tetap hidup, bukan sekadar bertahan hidup. Mari kita jalan-jalan sebentar ke dalam hutan yang sehat. Dalam ekosistem jiwa yang holistik, setiap emosi bukanlah gulma. Mereka adalah spesies kunci. Amarah adalah api hutan. Ia datang untuk membakar semak-semak ketidakadilan yang sudah terlalu rimbun. Ia panas, ia membakar, tapi tanpanya, benih-benih baru tidak bisa tumbuh. Kesedihan adalah hujan. Ia turun melunakkan tanah yang mengeras. Ia membuatmu melambat, memaksa akarmu untuk minum lebih dalam. Tanpa hujan, hutan akan mati kering. Ketakutan adalah akarnya. Ia mencengkeram tanah, mencegahmu roboh diterjang badai kecerobohan. Kebahagiaan adalah matahari. Ia hangat, memberi energi, tapi ia hanya sehat jika diselingi mendung dan hujan. Coba perhatikan lebih dekat bagaimana alam bekerja. Ketika petir menyambar dan membakar sepetak hutan, kita sering panik. Tapi ahli ekologi tahu, itu adalah suksesi alami. Api kecil yang terkendali justru membuka kanopi yang terlalu rapat, membiarkan cahaya menyentuh lantai hutan yang selama ini gelap. Sama seperti amarah yang sehat. Ketika kau merasa batasmu dilanggar, amarah adalah petir itu. Ia bukan untuk menghancurkan seluruh hutan, tapi ia hanya ingin membuka ruang bagi cahaya baru, bagi batas-batas baru yang lebih jelas. Masalah muncul hanya ketika kita membiarkan api itu membakar tak terkendali, atau sebaliknya, kita padamkan setiap percikan api hingga tak ada lagi ruang bagi pertumbuhan. Dan tahukah kau bahwa hutan hujan tropis menciptakan hujannya sendiri? Melalui proses transpirasi, pohon-pohon melepaskan uap air ke atmosfer, membentuk awan yang kemudian menurunkan hujan kembali ke hutan. Ini adalah siklus sempurna yang memberi dan menerima. Begitu pula dengan kesedihan. Air mata yang kau tahan sebenarnya adalah uap air yang gagal dilepaskan. Ia tertahan di atmosfer batinmu, menciptakan tekanan yang semakin berat. Ketika akhirnya kau membiarkan diri menangis, kau sedang menyelesaikan siklus itu. Hujan turun, dan setelahnya, udara menjadi lebih segar. Aroma petrikor atau aroma khas setelah hujan pertama adalah aroma kelegaan. Itu adalah hadiah kecil dari ekosistem emosi yang bekerja dengan jujur. Masalah muncul ketika kita memutuskan bahwa kita hanya ingin matahari.
Kita tidak ingin api, tidak ingin hujan. Kita ingin hidup di dalam gurun yang cerah dan kering. Jangan biarkan video ini hilang begitu saja dari memorimu, karena mengabaikan tombol like adalah cara tercepat bagi otakmu untuk melupakan kesadaran penting ini. Jadi tekan like sekarang sebagai jangkar emosional agar algoritma menandai bahwa kamu layak mendapatkan konten berkualitas seperti ini lagi, atau bersiaplah kembali terjebak dalam arus informasi sampah yang akan terus mengeringkan ekosistem batinmu. Jangan biarkan video ini hilang begitu saja dari memorimu, karena mengabaikan tombol like adalah cara tercepat bagi otakmu untuk melupakan kesadaran penting ini. Jadi tekan like sekarang sebagai jangkar emosional agar algoritma menandai bahwa kamu layak mendapatkan konten berkualitas seperti ini lagi. Atau bersiaplah kembali terjebak dalam arus informasi sampah yang akan terus mengeringkan ekosistem batinmu. Kita membangun bendungan, kita menolak menangis, kita memaksa marah untuk diam. Lalu apa yang terjadi? Gurun itu terlihat kokoh, kamu terlihat kuat di luar. Aku baik-baik saja, katamu. Tapi di balik bendungan itu, air hitam penuh lumpur kenangan dan frustrasi terus naik, dan naik. Suatu hari, bendungan itu jebol hanya karena ada yang menaruh sendok di tempat yang salah, atau ada yang tidak membalas pesanmu, dan yang keluar bukanlah kesedihan biasa. Yang keluar adalah banjir bandang. Itulah yang kita sebut overwhelm, cemas berlebihan, atau burnout. Ada fenomena ekologi yang disebut eutrofikasi. Ketika terlalu banyak nutrisi, terutama pada nitrogen dan fosfor yang masuk ke danau, alga atau lumut tumbuh tak terkendali. Mereka menutupi permukaan air, menghalangi sinar matahari, dan akhirnya membunuh semua kehidupan di bawahnya. Danau itu mati bukan karena kekurangan, tapi karena kelebihan yang dibendung. Ini persis seperti emosi yang ditekan. Nutrisi emosi adalah amarah, sedih, takut yang sebenarnya dibutuhkan dalam kadar tertentu. Tapi ketika kau terus-menerus memompanya ke bawah sadar tanpa pernah membiarkannya mengalir, mereka menumpuk. Lalu suatu hari, alga kecemasan tumbuh begitu lebat menutupi permukaan kesadaranmu. Kau merasa mati rasa, kosong, tak mampu lagi merasakan apapun, bahkan kebahagiaan pun sulit menembus. Itu adalah eutrofikasi jiwa. Masyarakat modern sering memuja gambaran manusia yang kuat sebagai seseorang yang tidak bergeming, tidak menangis di depan umum, tidak pernah kehilangan kendali. Tapi coba kau pergi ke padang pasir dan lihat batu granit raksasa. Ia tak bergeming, ia tak menangis, ia terlihat sangat kuat. Namun di permukaannya tidak ada lumut, tidak ada bunga, tidak ada kehidupan. Ia mati secara biologis. Kekuatan yang sejati bukanlah kekakuan batu. Kekuatan sejati adalah kelenturan bambu yang bisa meliuk diterpa angin topan, lalu kembali tegak. Atau seperti pohon beringin yang akarnya menjalar kemana-mana, menopang batang raksasanya dengan jaringan yang rumit dan saling terhubung. Ketika kau memilih menjadi batu granit yang kaku dan tak tertembus, maka kau mengorbankan kemungkinan untuk merasakan kehidupan secara utuh. Dan ironisnya, justru batu yang paling keraslah yang paling mudah retak ketika gempa datang. Bendungan yang kau bangun untuk melindungi diri dari rasa sakit justru menjadi penyebab bencana yang jauh lebih besar. Pikiranmu gagal menjadi penjaga hutan. Ia justru menjadi kontraktor yang membangun tembok penjara. Menulis komentar adalah cara tercepat untuk memvalidasi bahwa kamu benar-benar memahami dirimu sendiri. Namun jika kamu memilih untuk tetap diam dan bersembunyi di balik layar, kamu sebenarnya sedang membiarkan pikiranmu terus terkunci dalam isolasi yang membunuh ekosistem batinmu. Ketik satu kata tentang perasaanmu saat ini di kolom komentar sebagai bukti bahwa kamu masih memiliki kendali, atau akui bahwa kamu terlalu takut untuk menghadapi kejujuran yang baru saja kamu dengar.
Lalu apa solusinya? Apakah kita harus meledak-ledak setiap saat? Tidak. Keseimbangan bukan berarti melepas semua bendungan sekaligus. Keseimbangan adalah tentang mendengarkan lolongan serigala sebelum ia menyerang desa. Pikiranmu harus dilatih untuk menjadi penjaga hutan, bukan algojo. Ketika amarah datang, jangan tembak dia. Tanya, pohon mana yang terbakar? Apa yang mengganggu batas wilayahmu? Ketika sedih turun seperti hujan, jangan pasang payung. Biarkan ia membasahi. Ini hanya cuaca. Ini akan berlalu dan setelahnya tanah akan lebih subur. Menjadi penjaga hutan bukan berarti kau harus menyukai setiap makhluk yang datang. Seorang ranger hutan tidak harus memeluk beruang yang menggeram. Ia cukup mengamati dari jarak aman, memahami perilakunya, dan memastikan hewan itu tidak mengancam keseimbangan hutan secara keseluruhan. Begitupun dengan emosi-emosi liar, seperti amarah yang menggelegak atau iri hati yang menyelinap. Kau tidak harus menikmatinya. Kau tidak harus menghakimi diri sendiri karena merasakannya. Tugasmu hanyalah hadir, menyaksikan, dan berkata dalam hati, "Ah, rupanya amarah sedang berkunjung. Ada apa gerangan? Mari kulihat jejaknya." Di saat kau berhenti melawan dan mulai mengamati dengan rasa ingin tahu, sesuatu yang ajaib terjadi. Intensitas emosi itu perlahan mereda. Bukan karena ia ditaklukkan, tapi karena ia dikenali. Ada praktik kuno yang disebut forest bathing atau Shinrin-yoku di Jepang, bisa juga disebut mandi hutan. Orang-orang masuk ke dalam hutan bukan untuk mendaki, bukan untuk berburu, melainkan hanya untuk berada di sana. Mereka menghirup udara, mendengar gemerisik daun menyentuh lumut basah. Dan penelitian modern membuktikan bahwa aktivitas ini menurunkan kortisol, hormon stres, secara signifikan. Mengapa? Karena tubuh kita berevolusi di tengah ekosistem yang kompleks. Sistem saraf kita mengenali keseimbangan alam sebagai rumah. Maka ketika kau mulai memperlakukan dirimu sendiri seperti hutan, maka datanglah ke dirimu untuk sekadar berada, bukan untuk memperbaiki atau menghakimi. Sistem sarafmu akan perlahan kembali ke mode aman. Emosi yang selama ini kau anggap negatif berubah menjadi sekadar cuaca. Hujan datang, hujan pergi, angin bertiup, lalu reda, dan kau, sang hutan, tetap berdiri. Pikiran yang sehat adalah kanopi yang rindang. Ia melindungi, tapi tidak menghalangi seluruh cahaya. Ia membiarkan angin berhembus, membiarkan hujan jatuh, membiarkan suara-suara liar bersahutan. Hari ini, izinkan aku bertanya dengan cara yang berbeda. Bukan lagi, bagaimana perasaanmu? Karena pertanyaan itu seringkali hanya menghasilkan jawaban baik yang kosong. Tapi cobalah bertanya pada dirimu sendiri, apakah aku sedang tinggal di dalam gurun atau di dalam hutan? Gurun itu menggoda, ia menawarkan kepastian, tidak ada kejutan, tidak ada badai, tidak ada lumpur yang mengotori sepatu. Kau bisa melihat cakrawala dengan jelas, tapi di bawah kakimu hanya ada pasir yang tandus. Gurun adalah tempat di mana kau bisa bertahan hidup, tapi tidak pernah benar-benar hidup. Ia adalah gambaran dari jiwa yang sudah terlalu lelah dan merasa memilih mati rasa daripada terluka. Sebaliknya, hutan hujan tidak pernah menjanjikan kenyamanan. Ia lembab, penuh serangga, kadang gelap gulita, dan suara-suara di dalamnya bisa membuat bulu kudukmu berdiri. Tapi coba dengarkan lebih seksama. Di balik gemerisik daun dan lolongan malam, ada kehidupan yang berdenyut. Ada anak sungai yang mengalir tanpa henti. Ada jamur-jamur kecil yang tumbuh di batang pohon tumbang, mengubah kematian menjadi kesuburan baru. Di sanalah tempat segala sesuatu bertumbuh, bahkan meskipun ada kekacauan. Jadi, berhentilah merindukan gurun. Berhentilah menganggap dirimu harus selalu terang benderang seperti padang pasir di siang hari. Kesehatan mental holistik bukan tentang menyingkirkan emosi negatif.
Itu adalah tentang menjaga siklus air hujan kesedihan yang meresap ke tanah, api amarah yang membersihkan semak-semak usang, dan matahari kebahagiaan yang muncul setelah badai reda. Keseimbangan bukan berarti semuanya tenang. Keseimbangan berarti semuanya bergerak. Jadi sebelum video ini berakhir, aku ingin kau menutup matamu sejenak. Tarik napas, rasakan udara yang masuk. Sekarang, coba rasakan satu emosi yang selama ini paling sering kau kubur. Apakah itu marah? Apakah itu sedih? Apakah itu takut? Apapun itu, katakan dalam hati, aku merasakanmu. Aku tidak akan membuangmu. Kamu boleh tinggal sebentar, lalu pergi saat waktunya tiba. Itu saja, tidak ada mantra rumit, tidak ada teknik pernapasan yang menyiksa, hanya izin kecil untuk menjadi hutan yang utuh. Jika hari ini ada satu kalimat dari video ini yang terasa seperti hujan pertama di musim kemarau panjangmu, jangan simpan sendiri. Bagikan video ini kepada seseorang yang mungkin sedang berjalan sendirian di gurun batinnya. Kirimkan tanpa perlu banyak kata, dan biarkan narasi ini yang berbicara. Dan jika kau ingin terus mendengar suara-suara dari dalam hutan ini, cerita-cerita tentang jiwa yang jujur dan liar, maka tekan tombol subscribe dan pastikan loncengnya menyala. Itu adalah caramu mengatakan, aku memilih untuk tetap hidup di dalam hutan. Sampai jumpa di perjalanan batin berikutnya. Jaga ekosistemmu. Jangan biarkan ia menjadi gurun dan salam. Tetap tenang.